Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta Miss Parley dan single bed dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi Miss Parley dan single bednya mas, jangan lupa mas di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Supaya kedepannya mas, Pak D semakin bersemangat membuat konten prediksi Miss Parley dan single bednya mas. Oke mas, sebelum Pak D bahas untuk prediksi 4 match besok ya mas, hari ini Pak D akan review hasil skor pertandingan di prediksi Pak D di video konten kita kemarin ya mas, di tanggal 28 ke 29 ya kan. Nah, di 4 match yang kemarin kita jong ya mas, kita jong di single boom karena kita kemarin berhasil profit di Parley kemarin ya mas. Kemarin kita profit full senyum JP Masal di grup Pak D kan mas. Hari ini kita jong ya mas. Pak D minta maaf karena belum kasih profit lagi karena kita, tapi nggak apa-apa mas, karena kan kita kemarin masih profit ya mas. Oke mas, langsung saja kita bahas ya mas. Di leg yang pertama yaitu Arsenal melawan Wolves. Kemarin Pak D sarankan ambil Wolves, kita tahan di 1,5. Skor akhir 5-0. Di sini jelas kita patah di match awal ya kan mang. Di match yang kedua yaitu Brentford melawan Manchester City. Kemarin Pak disarankan ambil di tahan Brentford, kita ambil Brentford ya kan, tahan 3/4. Untuk over undernya kita ambil di under 3/4. Skor akhir 1-0. Jelas di match ini kita win ya mas, menang full di over under dan di handicapnya ya kan mas. Di match yang ketiga yaitu Manchester United melawan Fulham. Kemarin di sini Pak disarankan ambil di Fulham, kita tahan 1/4 ya kan. Skor akhir 2-1. Di sini kita menang separuh ya mas. Dan di over undernya juga under 3/4. Di sini kita menang separuh juga ya mas. Oke. Dan di match yang keempat yaitu Liverpool melawan Southampton. Di sini kemarin Pak disarankan kita ambil Liverpool, kita pur 1/4. Skor akhir 4-4. Menggila Southampton ya mas, bisa comeback Southampton ya kan, dari 2-0 tap terakhir skor akhir 4-4. Di sini kan kemarin kita ambil under 3/4. Di sini kita patah ya mas. Kita prediksi untuk kemarin di tanggal 28-29 kita patah di Arsenal dan di Liverpool, tapi di Manchester United dan Fulham kita di sini tembus, dan di Brentford dan Manchester City kita juga tembus di sini ya mas. Sayang sekali ya mas, kita gagal profit lagi, gagal JP Masal ya mas. Oke mas. Dan bagi siapapun yang mau join di grup WA Pak D, nomor WA ada di sudut video mas, dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Pak D akan kasih profit tiap harinya ke mas-mas, walaupun kita nggak profit di Parley dan di single boom, tapi kita di Bojal insya Allah tiap hari profit di grup Pak D mas. Bagi siapapun yang mau join, monggo mas, gratis, no bayar-bayar, no mahar-mahar. Lanjut kita masuk ke 4 matchnya mas. Di match yang pertama yaitu Brent melawan Rosenbrook. Dan di handicap match sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4, 1,5 dan 1. Dan di over under sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/3/4, 3 dan 2,5 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Brent berada di peringkat 3, sedangkan Rosenbrook sendiri mas di sini berada di peringkat 11. Dan untuk 5 laga terakhir Brent sendiri mas di sini 3 kali menang dan 1 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Rosenbrook sendiri mas di sini 2 kali menang dan 3 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Brent dan 2 kali menang Rosenbrook, dan sisanya mereka seri mas. Dan di Brent sendiri mas di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain, sedangkan di Rosenbrook sendiri mas di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Brent. Dan untuk handicap match sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over under sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 3-1 dimenangkan tim tuan rumah. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara mas, di sini tim tuan rumah lebih diunggulkan daripada tim tamu, ya kan? Dan di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini mas, statistiknya lebih diunggulkan tim tuan rumah.
Makanya di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Brand. Lanjut kita masuk ke match yang kedua, yaitu Molde melawan Sandep George. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2 1/3/4 dan 2 1/4 mas. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3,5, 3 1/4 dan 3 3/4 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Molde berada di peringkat 8, sedang Sandep George sendiri mas di sini berada di peringkat 13. Dan untuk 5 laga terakhir, Molde sendiri mas di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Sedangkan di 5 laga terakhir, Sandep George sendiri mas di sini 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas di sini 5-5-nya dimenangkan oleh Molde. Dan di Molde sendiri mas di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Sandep George sendiri mas di sini ada 3 orang yang dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Molde. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 1/3/4 dan di over under ya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 3 3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 3-0 dimenangkan tim tuan rumah. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, jelas di sini diunggulkan tim tuan rumah karena tim tamu belum pernah menang berjumpa dengan tim tuan rumah. Makanya Pak disarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Molde. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga, yaitu Stabæk melawan Vålerenga. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan lek-lekan 1/4 dan 1/4 lagi mas. Dan di over under sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2,5, 2 1/4 dan 2 3/4 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di Stabæk sendiri mas, di sini Stabæk berada di peringkat 7 di klasemen sementara. Sedangkan Vålerenga sendiri mas di sini berada di peringkat 9. Dan untuk 5 laga terakhir Stabæk sendiri mas di sini. Dan untuk 5 laga terakhir Stabæk sendiri mas di sini 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan di 5 laga terakhir Vålerenga sendiri mas di sini 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini dimenangkan 3 kali oleh Vålerenga dan sisanya mereka seri mas. Dan di Stabæk sendiri mas di sini mereka bermain full time, sedangkan di Vålerenga sendiri mas di sini 1 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Vålerenga. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1/4. Sedangkan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim tamu. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini jelas diunggulkan tim tamu, yaitu Vålerenga. Walaupun di sini bermain di kandang Stabæk, karena di sini Stabæk belum pernah menang berjumpa dengan Vålerenga. Makanya Pak disarankan ambil di tim tamu. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir, yaitu HamKam melawan Lillestrøm. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/2, 1/4 dan 3/4. Dan di over under sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2,5, 2 3/4 dan 2 1/4 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini HamKam berada di peringkat 15, sedangkan Lillestrøm sendiri mas ini berada di peringkat 5. Dan untuk 5 laga terakhir HamKam sendiri mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali menang. Sedangkan di 5 laga terakhir Lillestrøm sendiri mas di sini 2 kali menang dan 3 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Lillestrøm dan 2 kali menang HamKam dan sisanya mereka seri mas. Dan di HamKam sendiri mas, di sini ada 1 orang pemain yang dipertanyakan. Sedangkan di Lillestrøm sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Lillestrøm. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 1/4.
Sedangkan di oper under ya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di oper 2,5 mas. Karena kemungkinan skor menurut suhu ponsel mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim tamu yaitu Lillestrøm. Dikarenakan mas di peringkat klasemen sementara mas, di sini jelas diunggulkan tim tamu yaitu Lillestrøm mas. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas di subscribe kembali channel Prediksi Pak D, dan nyalain loncengnya mas biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Utamakan prediksi masing-masing. Ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta Miss Parley dan Single Bet dimanapun kalian berada. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.